Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnita Laia dengan NIM 24301021 310. Saya dari program studi PG PAUD kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan solusi terkait keterampilan pedagogik yang dimiliki guru PAUD, baik itu di desa, di kota, maupun kabupaten. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pedagogik. Mungkin juga teman-teman bertanya-tanya apa itu pedagogik. Jadi saya akan menjelaskan pedagogik dalam bahasa sempit, yaitu pembimbing anak. Dalam bahasa luas, yaitu pedagogik adalah memberikan moral pengetahuan serta keterampilan kepada anak. Pedagogik juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik dan melakukan pembelajaran yang menarik. Sedangkan keterampilan pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik, termasuk menguasai metode pembelajaran, mengelola kelas dan kelompok dengan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melakukan tindak lanjut pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memahami tahapan perkembangan anak. Kembali kita pada pembahasan awal, yaitu mengenai tantangan dan solusi terkait keterampilan pedagogik yang dimiliki guru PAUD, baik itu di desa, di kota, maupun kabupaten. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tantangan guru PAUD di desa. Yang pertama itu adalah akses terhadap pelatihan dan pendidikan lanjutan, di mana guru di desa seringkali banyak menghadapi keterbatasan akses ke pelatihan profesional atau pendidikan lanjutan karena jarak dan kurangnya fasilitas. Yang kedua, minimnya sumber daya dan fasilitas pendidikan. Banyak PAUD di desa yang tidak memiliki alat permainan, mulai dari edukatif, buku, atau media pembelajaran yang memadai. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan teknologi, di mana guru di desa banyak kurangnya terpapar teknologi pendidikan sehingga tidak terbiasa menggunakannya untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat, di mana kesadaran masyarakat di desa banyak yang kurang tentang pentingnya memahami pendidikan anak usia dini, masih rendah sehingga keterlibatan orang tua dalam pembelajaran juga sangat-sangat minim. Solusinya apa teman-teman? Jadi solusinya itu yang pertama, program pelatihan berbasis komunitas, di mana harus mengadakan pelatihan lokal secara berkala, bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, mendorong pelatihan berbasis teknologi sederhana seperti webinar. Solusi yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan pemanfaatan sumber daya lokal ini yaitu membuat alat peraga dari bahan-bahan lokal, misalnya dari bambu, kardus, atau kain bekas, dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan konteks budaya lokal. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti parenting class dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Solusi yang keempat yaitu menyediakan dukungan fasilitas. Pemerintah atau organisasi non-profit dapat memberikan bantuan alat dan bahan ajar. Teman-teman, masuk kita pada pembahasan yang kedua, yaitu tantangan guru PAUD di kota. Yang pertama itu persaingan dan tuntutan profesionalisme,
di mana guru di kota menghadapi tuntutan lebih tinggi untuk menerapkan metode pembelajaran modern yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Yang kedua itu kepadatan kelas, di mana di kota kelas PAUD cenderung lebih padat, membuat guru sulit memberikan perhatian individual setiap anak. Yang ketiga itu tekanan administratif, di mana guru PAUD di kota seringkali dibebani dengan tugas administratif yang mengurangi waktu untuk merancang pembelajaran yang kreatif. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi anak, di mana anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif. Jadi, solusinya apa teman-teman? Jadi, solusinya itu yang pertama, yaitu peningkatan kompetensi profesional, di mana dengan memberikan pelatihan tentang metode pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi lainnya, dan mendorong guru untuk mengikuti sertifikasi pendidikan usia dini. Solusi yang kedua itu manajemen kelas yang efektif, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kelompok kecil untuk mengatasi kepadatan kelas dan mengintegrasikan metode pembelajaran yang aktif seperti permainan kelompok. Yang ketiga, penyederhanaan beban administrasi, di mana pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses administratif seperti aplikasi pengolahan kelas. Yang keempat yaitu pendekatan inklusif, di mana melibatkan konselor atau ahli perkembangan anak untuk mendukung kebutuhan khusus siswa dan menyediakan aktivitas pembelajaran yang merangkul semua anak tanpa memandang latar belakang mereka. Jadi gitu ya teman-teman, tantangan dan solusi yang terjadi di kota. Yang terakhir sekarang masuk kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tantangan guru PAUD di kabupaten. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, dan di mana sebagian wilayah kabupaten terutama di pinggiran masih menghadapi masalah akses ke sekolah yang memadai. Yang kedua, perbedaan latar belakang sosial ekonomi, di mana guru menghadapi tantangan mengelola anak-anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Yang ketiga, kesulitan koordinasi antar wilayah, di mana dengan cukupan wilayah yang luas, sulit untuk mengordinasikan pelatihan dan pengembangan guru. Jadi solusinya apa teman-teman? Jadi solusinya itu yang pertama yaitu peningkatan kerjasama antar lembaga, di mana dengan pemerintah kabupaten dapat menggandeng organisasi pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru dan membentuk jejaring antar PAUD di kabupaten untuk berbagai praktik yang terbaik. Yang kedua, peningkatan fasilitas di wilayah tertinggal, di mana membangun pusat pendidikan berbasis kabupaten yang mendukung wilayah terpencil dan memberikan subsidi untuk guru yang bertugas di wilayah yang sulit. Yang ketiga, menggunakan media pendidikan jarak jauh dengan menggunakan media berbasis video atau modul pembelajaran yang dapat diakses secara offline. Jadi teman-teman, itulah tantangan dan solusi yang terjadi di kota, di desa maupun kabupaten. Jadi kesimpulan mengenai penjelasan saya tentang terkait keterampilan pedagogik yang dimiliki oleh guru PAUD, yaitu meskipun tantangan yang dihadapi guru PAUD di desa, di kota, dan kabupaten yang berbeda, solusi yang disarankan harus mempertimbangkan konteks lokal dan dukungan dari pemerintahan masyarakat dan lembaga pendidikan yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan pedagogik guru dan menciptakan pendidikan usia dini yang berkualitas. Jadi sekian saja penjelasan saya mengenai tantangan dan solusi terkaitnya keterampilan pedagogik yang dimiliki oleh guru PAUD. Saya ucapkan terima kasih.